Alhamdulillahil aliyyil azim al-kabiril muta'al dzil azamati wal kibriyai wal jalal wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mutafarrid bi sifatil kamal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala sahbi wal al. Para pendengar rahimakumullah, kita masih membahas bukti-bukti tauhid dalam ayat kursi. Bukti ke-11 dan ke-12, wa huwal aliyul azim, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Ini adalah dua bukti dari bukti-bukti tauhid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketinggiannya atas seluruh makhluk dan kesempurnaan keagungannya. Dan alif dan lam dalam firman-Nya wa huwal aliyu lil istiqraq, ini bermakna menyeluruh, maka mencakup seluruh makna-makna ketinggian, baik ketinggian zat, ketinggian kekuasaan, dan ketinggian kedudukan. Baginya seluruh ketinggian dari segala sisi, baik zat, kekuasaan, serta kedudukan. Allah Subhanahu maha tinggi zatnya, fauqa makhluqatihi, di atas makhluknya. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Tuhan yang maha pemurah, bersemayam di atas ars. Allah juga maha tinggi dengan kekuasaannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hambanya. Allah juga maha tinggi dengan kedudukannya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ini merupakan bukti yang agung dari bukti-bukti tauhid dan batilnya syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat 62, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Allah adalah sesembahan yang hak karena Allah maha tinggi lagi maha besar. Kemudian firman Allah Al-Azim mengandung penetapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang lebih agung darinya. Bahwasanya makhluk, betapapun agungnya makhluk tersebut, maka keagungannya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan keagungan zat yang telah menciptakan
dan mengadakannya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Al-kibriya'u ridai wal azamah izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Sifat sombong adalah selendangku, keagungan adalah pakaianku, maka barang siapa menyaingiku dalam salah satu dari dua sifat ini, aku akan campakkan dia ke dalam neraka. Wal iyazubillah. Para pendengar rahimakumullah, di antara bentuk ibadah yang berkaitan dengan nama ini, nama Al-Azim, adalah hendaklah seorang hamba mengagungkan Rabb-Nya, menghinakan diri di hadapannya, dan merendahkan diri di sisinya, mengesahkannya dalam ketundukan, kekhusyuan, dan kerendahan. Ini yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba terkait nama yang agung ini. Sungguh syaitan telah menipu banyak umat. Mereka memutarbalikkan kenyataan ini sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan yang nyata. Mereka tampilkan kesyirikan itu sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah terlalu agung dan terlalu mulia untuk disembah tanpa perantara, tanpa pemberi syafaat, dan sesembahan yang mendekatkan kepadanya, tanpa sesembahan yang mendekatkan kepadanya. Kalau menyembah Allah secara langsung, itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut mereka. Sehingga kata mereka Allah butuh perantara, butuh para pemberi syafaat, butuh sesembahan-sesembahan yang lain. Ingat, setiap penegak kebatilan, dia tidak akan bisa menyebarkan kebatilannya kecuali dengan menampilkan kebatilan tersebut dengan tampilan kebenaran. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah berkata, wa dzukira indahu annal jahmiyah yanfuna ahaditsas sifat. Ya, ketika disebutkan padanya bahwasanya kelompok Jahmiyah menolak hadis-hadis sifat. Mereka mengatakan Allah terlalu agung untuk disifati dengan sesuatu dari sifat-sifat ini. Maka Abdurrahman bin Mahdi berkata, sungguh suatu kaum telah binasa dari sisi pengagungan. Mereka binasa, mereka hancur karena salah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Allah terlalu agung untuk menurunkan sebuah kitab atau mengutus seorang rasul. Kemudian dia membacakan firman Allah, wa ma qadarullaha haqqa qadari id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya ketika mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu kepada manusia. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi melanjutkan, bukankah orang-orang Majusi mereka binasa min jihati ta'zim, dari sisi pengagungan? Mereka salah dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut mereka itu adalah mengagungkan Allah, padahal bukan. Mereka mengatakan Allah terlalu agung bila kami langsung menyembahnya. Namun kami akan menyembah makhluk-makhluk yang dekat dengannya dibandingkan kami.
yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kami. Maka mereka pun menyembah matahari dan sujud kepadanya. Allah Azza wa Jal menurunkan firman-Nya, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini adalah persangkaan mereka yang rusak terhadap Rabb semesta alam, yang mengantarkan dan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, mengantarkan dan menjerumuskan mereka dalam menjadikan tandingan-tandingan, perantara-perantara, dan para pemberi syafaat. Dengan itu mereka mengira telah mengagungkan Rabbul Alamin. Padahal seandainya mereka berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rabb mereka, lawahaduhu haqqa tauhidihi, niscaya mereka akan mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya. Para pendengar rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, apabila hal ini telah jelas, maka di sini ada pokok yang sangat agung yang menyingkap rahasia masalah ini, yaitu bahwasanya dosa yang paling besar di sisi Allah adalah buruk sangka kepadanya. Orang yang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah berprasangka kepada Allah dengan apa yang menyelisihi kesempurnaannya yang suci. Dia telah berprasangka kepada Allah dengan apa yang berseberangan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini bahaya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang buruk sangka kepadanya dengan ancaman yang tidak Allah berikan kepada selain mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 6, alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Allah murkai dan mengutuk mereka, serta Allah siapkan untuk mereka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 23, Allah berfirman kepada orang-orang yang mengingkari salah satu sifat di antara sifat-sifatnya, wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah persangkaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Rabbmu. Persangkaan itu telah membinasakan kamu dan menjadikan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 85 sampai 87, Allah berfirman tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, "Madza ta'budun?" Apa yang kalian sembah? "Aifkan alihatan dunallahi turidun?" Apakah kamu menghendaki sesembahan-sesembahan selain Allah dengan jalan berbohong? "Fama zannukum birabbil alamin?" Maka apa anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Yakni apa persangkaanmu terhadap balasan Allah untukmu jika kamu bertemu dengannya sementara kamu menyembah selainnya?
Apa persangkaan kalian terhadapnya sehingga kalian menyembah selainnya di samping menyembahnya? Apa persangkaan kalian terhadap nama-namanya, sifat-sifatnya, dan rububiyahnya? Apakah kalian menganggap nama-nama, sifat-sifat, dan rububiyahnya itu terdapat kekurangan di dalamnya, sehingga hal itu mendorong kalian untuk menyembah selainnya? Seandainya kalian berprasangka kepadanya dengan apa yang pantas baginya, bahwasanya dia maha mengetahui segala sesuatu, maha kuasa, maha kaya, tidak butuh kepada selainnya, bahkan segala sesuatu butuh kepadanya, bahwasanya dia adil terhadap seluruh makhluknya. Dia menyendiri dalam mengatur mereka, tidak ada yang membantunya. Dia mengetahui rincian-rincian segala perkara. Tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang samar baginya. Satu-satunya zat yang mencukupi kebutuhan mereka, tidak butuh penolong, maha pengasih dalam memberikan rahmatnya atau kasih sayangnya. Dia tidak butuh kepada orang yang minta dikasihani. Berbeda dengan raja-raja dan para pembesar lainnya, mereka butuh orang lain untuk menyampaikan kepada mereka tentang keadaan rakyatnya, tentang kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka juga butuh orang lain yang membantu mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Butuh kepada orang yang meminta atau orang yang minta dikasihani dengan perantara syafaat. Mereka sangat membutuhkannya lihajatihim wa dha'fihim wa ajzihim wa kusuri ilmihim, karena hajat mereka, kelemahan mereka, ketidakmampuan mereka, dan keterbatasan ilmu mereka. Adapun zat yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu, maha kaya, tidak butuh sama sekali dengan selainnya, maha mengetahui segala sesuatu, Ar-Rahmanur Rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, menjadikan perantara-perantara antara dirinya dengan makhluknya itu mengurangi atau merendahkan hak rububiyahnya, uluhiyahnya, dan tauhidnya. Dan itu merupakan buruk sangka kepadanya. Mustahil dia mensyariatkan hal ini kepada hamba-hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal ini, yakni menjadikan perantara antara dirinya dengan makhluknya kepada hamba-hambanya. Mustahil, tidak mungkin. Bahkan kebolehannya tidak diterima oleh akal-akal dan fitrah-fitrah. Sebaliknya, keburukannya ditetapkan oleh akal yang selamat melebihi segala keburukan. Para pendengar rahimakumullah, hal ini akan semakin jelas bila kita memahami perkara berikut ini, bahwasanya seorang hamba mengagungkan sesembahannya, beribadah kepadanya tunduk dan merendah, yang namanya hamba.
dia harus mengagungkan sesembahannya, beribadah kepadanya, tunduk dan merendah. Sedangkan Rabb satu-satunya, alladzi yastahiqu kamala ta'zim, satu-satunya sesembahan yang berhak diagungkan secara sempurna, dimuliakan, diibadahi, tunduk dan merendah. Karena ini adalah murni haknya, murni hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin akbahi zulmi ayyu'ta haqquhu li ghairihi, maka termasuk kezaliman yang sangat buruk, haknya ini diberikan kepada selainnya, atau disekutukan dengan selainnya. Lebih-lebih lagi apabila yang dijadikan sekutunya dalam haknya ini adalah hambanya, budaknya, makhluk yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 28. Darabalakum masalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Allah membuat permisalan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki olehmu menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu sama-sama berhak dalam menggunakannya. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum, kalian takut terhadap mereka sebagaimana kalian takut terhadap diri kalian sendiri. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'qilun, demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kepada kaum yang berakal. Yakni apabila salah seorang di antara kalian enggan, tidak mau sekutunya atau tidak mau budaknya menjadi sekutunya dalam rezekinya, namanya tuan, tidak mau menjadikan budaknya sebagai sekutunya dalam rezekinya, maka mengapa kalian menjadikan hambaku sebagai sekutu bagiku dalam perkara yang aku esa dengannya? Kalau kalian merasa rezeki yang kalian miliki itu hak kalian, budak kalian tidak boleh bersekutu di dalamnya, kalian tidak akan ridho dengan hal itu, maka mengapa kalian menjadikan hamba Allah sebagai sekutu baginya dalam perkara yang Allah esa dengannya, dalam perkara ibadah yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa taj'aluna li min abidi suraka fima ana munfaridun bihi wa huwal ilahiyah. Yang tidak pantas ditujukan kepada selainku, bahkan tidak sah ditujukan kepada selainku. Barang siapa menyangka demikian, maka ia tidak mengagungkan aku dengan pengagungan yang semestinya. Dia tidak memuliakan aku dengan pemuliaan yang semestinya. Dia tidak mengesakanku dengan apa yang aku esa dengannya, yang semata-mata milikku, bukan milik selainku. Fama qadarallah haqqa qadarihi man abada ma'ahu ghairi, maka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya siapa saja yang menyembah selain Allah di samping menyembah Allah.
tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Orang yang menyembah selain Allah di samping menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73 sampai ayat 74. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'ulah. Wahai manusia, akan dibuat permisalan, maka dengarkanlah permisalan ini. Innal ladzina tad'una min dunillah la yahluku dzubaban walau ijtama'ulah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat, sekalipun mereka bersatu untuk menciptakannya. Apa yang kalian sembah tidak bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Wa iyaslubuhum az-zubabu syai'a la yastankithuhu minhu. Jika lalat tersebut merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Du'ufat talibu wal matlub. Amat lemah yang menyembah dan yang disembah. Ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dengan perbuatan mereka ini menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu berarti mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang semestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Fama qadarullaha haqqa qadrihi man abada ma'ahu ghairahu. Tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya orang yang menyembah selainnya di samping menyembah Allah, yaitu sesuatu yang tidak mampu menciptakan hewan yang paling lemah dan paling kecil, yakni lalat. Tidak mampu menciptakan lalat. Jika lalat itu merebut sesuatu yang dimilikinya, ia tidak mampu merebutnya kembali darinya. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka tidak mengagungkan zat yang kedudukan dan keagungannya seperti ini dengan pengagungan yang semestinya, orang yang menyekutukannya dalam ibadah dengan siapa saja yang sama sekali tidak memiliki sesuatu pun dari hal itu. Bahkan ajazu syai'in wa at'afuhu, dia adalah sesuatu yang paling lemah dan tidak mampu. Tidak mengagungkan zat yang maha kuat lagi maha perkasa dengan pengagungan yang semestinya, dengan pengagungan yang seharusnya. Orang yang menyekutukannya dengan makhluk yang lemah lagi hina. Para pendengar rahimakumullah, inilah 12 bukti di antara bukti-bukti tauhid yang terkandung dalam ayat yang mulia ini, dalam menetapkannya dan menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang esa dalam uluhiyah, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin siwa. Tidak ada sembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sudah sepantasnya seorang muslim memperhatikan ayat yang mulia ini berkali-kali di sepanjang malam dan siangnya, dengan memikirkan, merenungkan, dan mentadabburinya, bahkan merealisasikan apa yang dikandungnya berupa ikhlas dan tauhid. Berlepas diri dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tandingan baginya. Menetapkan bagi Allah nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Karena di dalam ayat ini terdapat 5 nama yang indah bagi Allah Azza wa Jal, dan terdapat 20 lebih sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, keagungan, kemuliaan, keindahan, dan kebesarannya, di mana semua wajah tunduk kepadanya, semua suara merendah di hadapannya, bahkan semua hati gemetar karena takut kepadanya. Kepala-kepala atau semua kepala tunduk di hadapannya. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Betapa banyak manfaat yang besar dan kebaikan yang melimpah di dunia dan di akhirat dalam mentadabburi ayat ini. Para pendengar rahimakumullah, di sini penulis mengatakan, wa aqulu huna aina uqul aqwam yaqra'una hadhil ayah. Saya katakan di sini, mana akal orang-orang yang membaca ayat ini? Kenapa mereka tidak mentadabburinya dan berusaha memahami kandungannya? Khususnya orang-orang yang terfitnah terhadap kuburan. Khususnya orang-orang yang terfitnah terhadap kuburan. Kenapa mereka tidak mentadabburi ayat ini, memahami kandungannya? Mereka terfitnah terhadap kuburan, mereka iktikaf di sisi kuburan, tunduk dan khusyuk kepadanya. Bahkan mereka mempersembahkan nazar-nazar untuk kuburan. Menyembelih kurban-kurban di sisinya, menghadap kepada kuburan dalam meminta keperluan-keperluan. Mereka mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang tidak layak diberikan kecuali kepada Rabbul Ardis was Samawat, kepada pencipta bumi dan langit. Mereka mengagungkan kuburan dengan pengagungan yang tidak layak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memperhatikan perbuatan mereka di dekat kuburan, niscaya dia akan melihat perkara yang sangat aneh. Kita kalau melihat para pengagung kubur, kita perhatikan perbuatan mereka di kuburan, niscaya kita akan melihat perkara yang sangat aneh. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan, seandainya engkau melihat orang-orang yang gulu atau ekstrim yang menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan, niscaya engkau akan melihat mereka turun dari kendaraan dan tunggangannya ketika mereka melihat kuburan. Min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Jadi ketika dari tempat yang jauh mereka melihat kuburan, mereka langsung turun dari kendaraan dan tunggangan mereka. Mereka letakkan dahi-dahi mereka untuk kuburan. Mereka mencium tanah kuburan.
mereka membuka tutup kepala mereka ketika melihat kuburan. Suara mereka keras bersorak. Mereka menangis sampai tersedu-sedu. Mereka merasa telah memperoleh keuntungan melebihi orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka mereka istighosah, ya, meminta pertolongan kepada orang yang tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa mengembalikan, orang yang sudah mati. Wanadu, mereka menyeru, namun dari tempat yang jauh. Ketika mereka datang mendekatinya, sallu indal qabri rak'atain, mereka salat 2 rakaat di dekat kuburan. Mereka merasa, ya, dengan perbuatan mereka ini mereka telah mendapatkan pahala melebihi pahala yang didapatkan orang yang salat menghadap kiblat. Kau lihat mereka di sekitar kuburan rukuk dan sujud mencari keutamaan dan keridhaan orang yang sudah meninggal. Keutamaan dan keridhaan si mayit, bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka telah memenuhi telapak tangan mereka dengan kegagalan dan kerugian. Bukan pahala yang mereka dapatkan, justru sebaliknya, khaybatan wa khusranan, kegagalan dan kerugian. Kepada selain Allah, bahkan kepada setan, dialirkan di sana air mata. Dikeraskan di sana suara-suara, diminta kebutuhan-kebutuhan kepada mayit, orang yang sudah meninggal, diminta untuk dilepaskan dari berbagai kesulitan dan dicukupkan dari berbagai kemiskinan, dilindungi dari berbagai penyakit dan malapetaka. Kemudian setelah itu, setelah mereka memohon dan meminta kepada orang yang sudah mati, mereka tawaf mengelilingi kuburan. Mereka menyamakannya dengan tawaf di Baitul Haram, di Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tawaf di kuburan. Mereka samakan dengan tawaf di Ka'bah Baitul Haram, alladzi ja'alahu Allahu mubarakan wa hudan lil alamin, di mana Allah telah menjadikan Baitul Haram sebagai tempat yang diberkahi dan petunjuk bagi segenap alam. Kemudian mereka mulai mencium dan mengusap-ngusap kuburan. Apakah Anda pernah melihat Hajarul Aswad dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendatanginya, mendatangi Baitul Haram? Orang ketika datang ke Masjidil Haram, mereka berusaha keras agar bisa mencium Hajarul Aswad. Itulah yang dilakukan oleh para penyembah kubur terhadap kuburan. Mereka mengusap-ngusap dan mencium kuburan, sama seperti orang-orang yang datang ke Masjidil Haram untuk mencium Hajarul Aswad. Kemudian mereka melumuri dahi-dahi dan pipi-pipi mereka dengan tanah kuburan. Allati ya'lamullahu annaha lam tu'aqqar kadzalika baina yadayhi fis sujud. Di mana Allah tahu bahwasanya hal itu tidak pernah dilakukan di hadapannya fi sujud, ketika sujud. Ketika mereka sujud kepada Allah, mereka tidak pernah melakukan hal itu. Namun ketika mereka pergi ke kuburan, mereka melakukan hal itu.
Mereka lumuri dahi-dahi dan pipi-pipi mereka dengan tanah kuburan. Kemudian setelah mereka sempurnakan manasik haji, ya, pekuburan, mereka memendekkan rambut dan mencukurnya. Mereka telah menikmati bagian mereka dari berhala-berhala itu. Mereka merasa senang dengan hal itu. Mereka menikmatinya karena mereka tidak akan memperoleh bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesenangan mereka, dan di akhirat mereka akan mendapat azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabu lidzalikal wasan al-qarabin. Mereka persembahkan kurban-kurban untuk berhala itu. Salat, ibadah dan kurban mereka untuk selain Allah Rabbul Alamin. Seandainya engkau melihat sebagian mereka mengucapkan selamat kepada sebagian yang lain, ya, engkau akan melihat perkara yang aneh. Mereka mengatakan, ya, kepada sebagian yang lain, semoga Allah melimpahkan pahala yang banyak untuk kami dan kalian. Apabila mereka kembali, ya, pulang ke tempat mereka, maka orang-orang yang ekstrim, yang tidak ikut, memohon kepada mereka agar salah seorang dari mereka mau menukar pahala haji ke kuburan dengan pahala haji ke Baitullah Al-Haram. Kemudian dia akan berkata, saya tidak mau. Saya tidak mau menukarnya walau bihajjika kulla'am, walaupun dengan hajimu setiap tahun. Para pendengar rahimakumullah, kata penulis, apa yang kami ceritakan ini tidak berlebihan. Ya, karena inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Kami tidak menyelidiki secara mendalam seluruh kebid'ahan dan kesesatan mereka. Sebab semua itu melebihi apa yang terlintas dalam pikiran. Seandainya, ya, kita teliti kesesatan dan kebid'ahan mereka, tentu lebih dari apa yang disampaikan oleh penulis di sini. Kita akan melihat perkara-perkara yang ajib, perkara-perkara yang aneh. Fa'ina dhahabat ukul haula at-taihin ad-dhalin. Mana akal-akal mereka nih, orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Demi Allah, sungguh sangat mengherankan sekali mereka menuju kepada ibadah dan pengagungan hamba-hamba yang semisal dengan mereka, dan mereka meninggalkan ibadah kepada Rabb yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 194, Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru atau sembah selain Allah adalah makhluk yang lemah seperti kalian, sama seperti kalian. Fad'uuhum falam yastajibu lakum in kuntum shadiqin. Maka serulah mereka itu. Apakah mereka dapat mengabulkan permintaan kalian jika kalian memang orang-orang yang benar? Subhanallah amma yasifun wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah ajakan untuk mereka dan selain mereka, ajakan untuk kita semua untuk mentadabburi ayat yang mulia ini, untuk merenungkan makna-maknanya yang agung, kemudian merealisasikan kandungannya berupa ikhlas, tauhid, berlepas diri dari kesyirikan, dan menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Tentunya dengan bukti-buktinya yang wadihat, yang jelas
dan hujjah-hujjahnya yang terang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma waffiqna lihudak. Ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk mengikuti petunjuk-Mu. Waj'al amalana fi ridhak. Jadikanlah amal kami dalam ridha-Mu. Warzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Karuniakanlah keikhlasan kepada kami dalam perkataan dan perbuatan. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Wa anta ahlur roja. Engkaulah tumpuan harapan kami. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil. Engkau cukup bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.